Baik, perkenalkan nama saya Anes Cendana dengan NPM 062. Berikutnya mengenai pengukuran laba. Untuk yang pertama, konsep laba itu terbagi menjadi dua, ada laba ekonomi dan juga laba tetap atau biasa disebut dengan laba permanen. Nah, laba ekonomi ini berguna untuk mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode tersebut. Secara teoritis, pendapatan ekonomi sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, sedangkan pendapatan permanen atau laba tetap adalah estimasi pendapatan yang rata-rata stabil yang diharapkan oleh suatu bisnis selama masa hidupnya untuk mengingat kondisi saat ini. Pendapatan permanen ini juga berkelanjutan atau berulang. Selanjutnya mengenai pengukuran laba akuntansi. Nah, dalam hal ini terdapat menjadi dua, yaitu laba berulang atau tidak tetap. Nah, ada juga operasi dan juga non-operasi. Nah, untuk laba berulang dan tidak berulang ini melakukan klasifikasi berdasarkan dari kebutuhan untuk menentukan komponen laba tetap dan sementara. Pada hal ini akan membahas tentang pengukuran laba alternatif yang disajikan dalam laporan dan dampaknya terhadap analisis. Kemudian selanjutnya yaitu laba operasi dan juga non-operasi. Nah, laba non-operasi ini merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Nah, ada tiga aspek. Yang pertama adalah laba operasi yang berkaitan dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi, kemudian pendanaan dan juga investasi. Nah, ada juga yang secara keseluruhan terhadap pemilik utang dan juga ekuitas. Kemudian laba operasi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Saya Adinda Rahma Aida dengan NPM akhir 103. Untuk slide selanjutnya ada pos yang tidak berulang. Nah, jadi pos yang tidak berulang itu adanya barang luar biasa. Jadi sebagian besar pos luar biasa itu merupakan keuntungan dan kerugian dari pelunasan utang lebih awal. Pos-pos luar biasa itu diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi karena kriteria klasifikasi yang ketat pos-pos luar biasa itu jarang ditemukan. Kemudian ada akuntansi untuk barang luar biasa. Yang pertama itu sifat yang tidak biasa itu yaitu merupakan suatu kejadian atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi. Yang kedua, kejadian yang jarang terjadi. Itu merupakan suatu peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan secara wajar untuk terulang kembali di masa mendatang. Kemudian ada menganalisis barang luar biasa, yaitu pos-pos luar biasa dikecualikan dari pendapatan ketika melakukan perbandingan dari waktu ke waktu atau antar perusahaan. Namun, sementara pos luar biasa bersifat sementara, mereka itu menghasilkan biaya atau manfaat pada perusahaan. Kemudian untuk operasi yang dihentikan, itu perusahaan terkadang membuang seluruh divisi atau lini produk. Jadi ketika pembuangan ini berkaitan dengan komponen bisnis yang dapat diidentifikasi secara terpisah, maka hal ini tuh disebut sebagai penghentian operasi. Nah, untuk akuntansi operasi yang dihentikan itu agar memenuhi syarat sebagai operasi yang dihentikan berdasarkan peraturan akuntansi saat ini. Operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang dialihkan itu harus dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian menganalisis operasi yang dihentikan. Jadi analisis bersifat futuristik dan berorientasi pada keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, semua efek dari operasi yang dihentikan itu harus dihapus dari pendapatan saat ini dan masa lalu. Untuk yang selanjutnya itu ada perubahan akuntansi. Jadi perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan. Pernyataan karena alasan tertentu, terkadang metode akuntansi bisa diubah karena standar akuntansi yang baru. Untuk laporan perubahan akuntansi, jadi perubahan prinsip akuntansi ini terjadi ketika suatu perusahaan beralih dari suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip yang frasa prinsip akuntansi ini tuh mengacu pada kedua prinsip tersebut.
Nah, kemudian untuk menganalisis perubahan akuntansi, yang pertama ada perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak menghasilkan konsekuensi arus kas yang baik saat ini maupun di masa mendatang. Untuk yang kedua ada meskipun perubahan akuntansi bersifat kosmetik, terkadang perubahan tersebut itu dapat mencerminkan realitas ekonomi. Saya Selin Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pos khusus. Pos khusus merujuk pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi, tetapi tidak keduanya. Item khusus menimbulkan tantangan untuk analisis. Pertama, implikasi ekonomi dari item khusus seperti biaya restrukturisasi bersifat kompleks. Kedua, banyak item khusus bersifat diskresioner dan karenanya melayani tujuan manajemen laba. Bagian dari pos khusus ini ada penurunan nilai aset. Yang pertama, penurunan nilai aset jangka panjang. Aset jangka panjang dikatakan mengalami penurunan ketika nilai wajarnya itu berada di bawah nilai tercatatnya atau berada di bawah nilai buku. Yang kedua, ada penurunan nilai aset lainnya. Selain penurunan nilai aset jangka panjang, perusahaan terkadang menghapus jenis aset lainnya seperti piutang, persediaan, dan goodwill. Selanjutnya ada biaya restrukturisasi. Berbeda dengan penurunan nilai aset, biaya restrukturisasi biasanya dikaitkan dengan perubahan dalam bisnis dan strategi perusahaan. Restrukturisasi biasanya memerlukan banyak perubahan reorganisasi termasuk divestasi unit bisnis, penghentian kontrak perjanjian, penghentian lini produk, pemutusan hubungan kerja, perubahan manajemen, dan penghapusan aset yang sering dikombinasikan dengan investasi baru di pabrik, teknologi, dan tenaga kerja. Restrukturisasi ini membutuhkan biaya. Selanjutnya, menganalisis barang khusus. Penggunaan estimasi menciptakan peluang untuk mengelola pendapatan. Tantangan lainnya adalah memahami ekonomi yang mendasari item khusus, terutama restrukturisasi. Pentingnya pos-pos khusus muncul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, sekarang, dan masa depan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pendapatan dalam praktiknya didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu perusahaan atau penyelesaian kewajibannya yang dihasilkan dari operasi utama yang sedang berlangsung pada suatu perusahaan. Pedoman pengakuan pendapatan. Dari sudut pandang analisis, pengakuan akrual pendapatan yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi berikut. Yang pertama, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan tersebut ditetapkan ke periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian yang wajar mengenai realisasinya, maka pendapatan mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalikkan dalam lainnya. Ini melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan mengecilkan pada periode kedua atau periode berikutnya. Ada beberapa poin penting dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan suatu cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Jika tidak terdapat keyakinan yang wajar mengenai ketertagihan piutang, praktik memberikan prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan hingga kas tertagih. Berikutnya, pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Jika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan dan biaya penjualan diakui tetapi dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika tidak dipenuhi, pengakuan pendapatan ditangguhkan. Selanjutnya, pendapatan waralaba. Standar akuntansi untuk pewaralaba mengharuskan pendapatan biaya waralaba dari penjualan waralaba hanya diakui jika semua layanan atau ketentuan material yang terkait dengan penjualan tersebut secara substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pewaralaba. Berikutnya, perjanjian pembiayaan produk. Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang secara substansi yang merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Selanjutnya, pendapatan di bawah kontrak. Akuntansi untuk
Kontrak konstruksi jangka panjang untuk barang-barang seperti bangunan, pesawat, kapal, atau mesin berat yang menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan pendapatan dan laba, GAAP mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode presentase penyelesaian ketika estimasi yang wajar ada untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Dan yang terakhir ini ada pendapatan yang belum diterima. Jumlah pendapatan yang masih belum diakui muncul dalam neraca sebagai kewajiban yang disebut pendapatan yang belum diterima. Perkenalkan, saya Rofi Rahma Ariza, NPM akhir 048. Analisis implikasi pengakuan pendapatan. Keadaan yang memicu pengakuan pendapatan. Pertama, kurangnya modal ekuitas yang substansial pada entitas pembelian selain yang disediakan oleh penjual. Kedua, adanya kewajiban bersyarat seperti jaminan utang atau perjanjian yang mengharuskan penjual menyuntikkan uang tunai ke entitas pembeli dalam kondisi tertentu. Ketiga, penjualan aset atau operasi yang secara historis tidak menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai layanan utang masa depan dan ekspektasi dividen. Pendapatan tidak boleh diakui sampai 1. Arus kas dari aktivitas operasi cukup untuk mendanai pembayaran utang dan persyaratan dividen berdasarkan basis akrual. 2. Investasi perusahaan pada entitas pembelian dapat dikonversi menjadi uang tunai dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan jaminan utang atau perjanjian lain yang mengharuskannya untuk melakukan investasi tambahan pada entitas pembelian. Beban tangguhan. Biaya tangguhan adalah biaya yang dikeluarkan dan ditangguhkan karena diharapkan akan bermanfaat di periode mendatang. Penelitian dan pengembangan. Akuntansi untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Kesulitan akuntansi R&D ini karena 1. Ketidakpastian tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh. 2. Terjadi jeda waktu yang signifikan antara dimulainya kegiatan R&D dan penentuan keberhasilannya. 3. Masalah evaluasi karena sifat tidak berwujud dari sebagian besar kegiatan R&D. IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengkapitalisasi beban R&D yang dikeluarkan pada tahap selanjutnya dari IAS 38. Biaya yang diidentifikasi dengan aktivitas R&D terdapat bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun atau aset tak berwujud yang dibeli tidak memiliki alternatif penggunaan di masa depan. Bahan-bahan yang dikonsumsi dalam kegiatan R&D dan penyusutan peralatan atau fasilitas serta amortisasi aset tak berwujud yang memiliki alternatif penggunaan di masa depan. Gaji dan biaya terkait lainnya dari personil yang terlibat, jasa yang diberikan oleh pihak lain sehubungan dengan kegiatan R&D, alokasi biaya tidak langsung, tidak termasuk biaya umum dan administrasi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan R&D. Analisis untuk penelitian dan pengembangan. Meskipun biaya R&D dicatat sebagai beban saat terjadi, hal ini mengurangi kegunaan informasi laba. Walaupun kebijakan pencatatan beban R&D saat ini menghasilkan neraca yang lebih konservatif, kurangnya informasi tentang manfaat masa depan dari proyek R&D dapat mengakibatkan investor atau analis tidak menyadari potensi risiko yang besar. Biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Industri ekstraktif meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Banyak perusahaan membebankan biaya eksplorasi dan pengembangan saat terjadi. Beberapa membebankan sebagian dan mengkapitalisasi sisanya. Terdapat juga perusahaan mengkapitalisasi semua biaya eksplorasi dan pengembangan. Akuntansi untuk industri ekstraktif. FASB mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi saat terjadi. FASB membuat pengungkapan tambahan. 1. Jumlah cadangan minyak dan gas terbukti. 2. Biaya dikapitalisasi terkait kegiatan produksi minyak dan gas. 3. Biaya yang dikeluarkan dalam akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. 4. Hasil operasi untuk kegiatan produksi minyak dan gas. 5. Ukuran arus kas bersih masa depan
yang didiskontokan untuk cadangan terbukti. Analisis implikasi untuk industri ekstraktif. Metode yang umum digunakan untuk menangani biaya R&D industri ekstraktif. Yang pertama ada akuntansi upaya, lebih cocok dengan biaya dan pendapatan terkait, serta lebih konsisten dengan praktik akuntansi saat ini. Yang kedua, akuntansi biaya, penuh mengizinkan perusahaan untuk mencatat aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aset. Perkenalkan, nama saya Tresrana Putri, NPM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan, di mana manfaat tambahan atau manfaat saham untuk karyawan. Yang pertama adalah kontrak kompensasi yang tertunda, di mana janji untuk membayar karyawan di masa depan beberapa dengan kontingensi. Yang kedua adalah hak apresiasi saham atau SAR, adalah hak saham yang diberikan kepada karyawan atas dasar sejumlah saham tertentu. Selanjutnya adalah opsi saham karyawan, di mana kompensasi berbasis saham bisa dibilang bentuk kompensasi intensif yang paling populer. Nah, untuk karakteristik dari karyawan saham pilihan itu merupakan kesempatan kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan dapat membeli sejumlah saham perusahaan. Untuk biaya ekonomi dan manfaat opsi saham, biaya opsi saham itu merupakan potensi efek dilusinya, yaitu ketika ESO atau saham karyawan mentransferkan kekayaan dari pemegang saham ke karyawan dengan mengencerkan aset atau mencairkan aset saat ini. Yang kedua adalah manfaat utama ESO, yaitu adalah digunakan sebagai potensi peningkatan nilai perusahaan yang dapat timbul melalui efek insentif pada perilaku karyawan. Untuk akuntansi dan laporan opsi saham karyawan, yaitu terdapat dua permasalahan akuntansi utama yang terkait dengan ESO. Yang pertama adalah pencairan laba per saham atau EPS. Menurut US GAAP atau ESC 260 maupun IFRS, itu mengakui potensi pencairan dari ESO saat menentukan laba per saham yang dicairkan. Yang kedua adalah mengakui biaya opsi saham karyawan, di mana biaya opsi saham karyawan itu diakui sebagai beban dalam pendapatan saat ini. Prosedur ini diadopsi untuk tujuan yang pertama itu ada nilai wajar dari hibah ESO ditentukan pada tanggal hibah dengan mengalihkan jumlah opsi yang diberikan oleh hibah wajar. Yang kedua, biaya pemberian opsi kemudian diamortisasi selama periode yang diharapkan periode pelaksanaan opsi dan dibebankan ke pendapatan sebagai bagian dari kompensasi berbasis biaya saham. Untuk pengungkapan opsi saham karyawan, di mana ada yang namanya footnote yang akan memberikan rincian tentang opsi yang diberikan, yang beredar dan dapat dilaksanakan beserta asumsi yang digunakan untuk menghitung nilai wajar opsi yang diberikan dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Untuk analisis opsi saham itu dapat dihitung melalui nilai intrinsik agregat atau overhang opsi, yaitu sama dengan harga saham dikurangi rata-rata harga pelaksanaan dikali dengan jumlah opsi yang beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rahma Dewi Fitriana, NPM akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bunga. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga yaitu kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atau jumlah uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai faktor, dan faktor yang terpenting yaitu resiko kredit, yaitu utang yang tak dapat dibayar dari peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Pada perhitungan bunga, beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang, termasuk pada kasus obligasi, amortisasi diskon atau premium. Beban yang terkait dengan akun utang yang diamortisasi sepanjang masa pengeluaran utang akan menambah biaya bunga efektif. Ya, pada kapitalisasi bunga, kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aktiva yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan untuk digunakan sendiri. Nah, termasuk biaya yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan pihak lain dengan pembayaran di muka atau berkala. Nah, tujuan dari kapitalisasi bunga ini adalah untuk mengukur biaya akuisisi aktiva dengan lebih akurat. Yang kedua, mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktiva tersebut. Dan terakhir, pada analisis bunga, perhitungan laba per saham menggunakan jumlah saham yang beredar pada kondisi terjadi konversi utang yang dapat dikonversi. Nah, efek ini itu memberikan
beban tambahan pada tingkat bunga melalui dilusi laba bersaham. Efek ini juga memberikan beban tambahan pada biaya periode dan tidak perlu dikapitalisasi. Akuntansi kapitalisasi bunga masih belum jelas sehingga mengarah pada keragaman dalam praktik. Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan. Nah, pada akuntansi pajak penghasilan, kompleksitas dalam akuntansi pajak penghasilan muncul karena aturan penentunya penghasilan kena pajak guna menentukan pajak yang harus dibayar berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Perbedaan antara pendapatan pajak dan pendapatan GAAP pada dasarnya ini ada dua jenis, yaitu perbedaan sementara atau temporer dan perbedaan permanen. Nah, perbedaan temporer atau sementara yaitu perbedaan yang sifatnya sementara dan diharapkan akan berubah di masa mendatang. Sedangkan perbedaan permanen itu perbedaan yang bersifat permanen atau selamanya. Perbedaan tersebut muncul karena undang-undang pajak dan GAAP pada dasarnya itu berbeda dalam perlakuan terhadap item tersebut. Nah, perbedaan permanen tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan pernyataan. Sebaliknya, mereka diperhitungkan ke dalam tarif pajak efektif, yang merupakan pajak sebenarnya tarif yang dikeluarkan oleh bisnis selama periode tersebut. Berikut terdapat perbedaan sementara yang diakui lebih awal pajak dibandingkan dalam GAAP pada pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan langganan diterima di muka, yang kedua uang sewa diterima di muka, yang ketiga kontrak layanan prabayar, dan terakhir royalti yang diterima di muka. Pada pengeluaran, yaitu pengusutan yang dipercepat untuk pajak dan kapitalisasi biaya tertentu, dan yang diakui kemudian dalam pajak dibandingkan dalam GAAP. Pada pendapatan terdapat penjualan angsuran, metode akrual dalam GAAP, dan metode ekuitas akuntansi untuk investasi. Pada pengeluaran terdapat biaya atau kewajiban garansi produk, manfaat pasca kerja, penyisihan piutang tak tertagih, penurunan nilai aset pada persediaan, biaya restrukturisasi, biaya sewa modal, dan kerugian pajak yang dapat disisihkan. Nah, pada perbedaan permanen terdapat pendapatan bunga dari obligasi bebas pajak yang tidak diakui oleh undang-undang perpajakan, kredit pajak, pajak atas penghasilan yang belum disetorkan dari pihak perusahaan luar negeri, pengurangan dividen, pendapatan luar negeri yang dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda dari tarif resmi Amerika Serikat, dan manfaat obat resep Medicare. Nah, perbedaan sementara ini dapat menyebabkan pendapatan kena pajak yang menyimpang secara substansial dari pendapatan sebelum pajak yang disiapkan berdasarkan GAAP. Dalam prosesnya, akuntansi pajak tangguhan ini menciptakan item neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Nah, sebagai berikut gambar ilustrasinya. Pada hasil ilustrasi tersebut, yang pertama yaitu kewajiban pajak tangguhan menunjukkan bahwa laba GAAP ini lebih tinggi daripada laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak di masa lalu relatif lebih rendah, sehingga pembayaran di masa depan diperkirakan akan relatif lebih tinggi. Sedangkan aset pajak tangguhan menunjukkan bahwa laba GAAP ini lebih rendah daripada laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak di masa lalu ini relatif lebih tinggi, sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan lebih relatif rendah. Selanjutnya, mengungkapkan pajak penghasilan. Perusahaan memberikan ringkasan komponen kewajiban dan aktiva pajak tangguhannya. Aktiva pajak tangguhan berasal dari beban akrual pada laporan laba rugi yang belum dibayar dan karenanya bukan merupakan pengurang pajak. Yang terakhir yaitu analisis pajak penghasilan atau menganalisisnya. Nah, analisis ini harus memahami hubungan antara laba sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan. Aktiva tangguhan ini akan dikurangi dengan penyisihan penilaian sejauh kemungkinan terjadi realisasi sebagian atau seluruh pengurangan pajak terutang atas penghasilan kena pajak selama periode yang terbawa ke depan. Dan meskipun terdapat perbedaan alokasi pajak, akuntansi menghasilkan akrual pajak yang lebih wajar dan karenanya angka itu bersifat wajar. Alokasi pajak antar periode juga baik ditinjau dari perspektif analisis, yaitu aktiva yang mengurang pajak masa depan dikurangi tidak lebih berharga dari aktiva yang memiliki pengurang pajak yang lebih besar. Kelemahan alokasi pajak antar periode ini adalah tidak adanya pengakuan nilai sekarang kewajiban atau hilangnya manfaat pada masa depan. Nah, pengungkapan pajak penghasilan ini memberikan penjelasan mengapa tingkat beban pajak efektif berbeda dengan tarif pajak wajib. Hal ini merupakan sarana penting dalam menganalisis apakah manfaat saat ini atau biaya tambahan yang dikenakan pada perusahaan yang ditaksir akan berlanjut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.